Kisah berawal dari kehidupan Jill pada masa kecilnya. Ini Jill, dan ini adiknya yang bernama Isabel. Isabel ini mengidap penyakit kanker terminal. Jadi, Isabel ini mengharuskan dirinya tinggal di dalam rumah secara penuh. Berada dalam kondisi tersebut membuat Jill bertekad menjadi perantara bagi adiknya untuk mengenal dunia luar. Di keesokan harinya, Isabel bertemu anak laki-laki yang mengejek kondisi kesehatan Isabel. Jill yang tidak terima langsung membela adiknya hingga terlibat perkelahian. Akibat kejadian tersebut, Jill dipanggil ke ruang kepala sekolah dan menerima hukuman penahanan sekolah. Kedua orang tua mereka sangat menyadari bahwa usia Isabel tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Jill berjanji untuk membagikan setiap detik pengalamannya agar Isabel dapat merasakan kebahagiaan hidup melalui cerita-ceritanya. 17 tahun berlalu, Jill tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Ia bersiap menghadiri malam kelulusan, mengalami ciuman pertamanya, lalu buru-buru pulang tepat pada tengah malam agar dapat merayakan pergantian tahun bersama keluarga dan adiknya. Impian besarnya mulai terwujud saat Jill diterima di akademi kuliner ternama di San Francisco di bawah bimbingan chef Bastion yang sangat terkenal. Setibanya di San Francisco, Jill mulai menjalani kehidupan barunya. Ia mencoba membuka diri dengan berkencan dengan seorang pria yang sedang mengalami infeksi mata. Pria tersebut menyeka matanya lalu secara tidak sengaja menyentuh Jill. Karena merasa panik dan tidak nyaman, Jill segera meninggalkan tempat tersebut dan merekam pesan suara atau yang disebut voicemail untuk Isabel guna menceritakan kejadian konyol itu. Kehidupan di akademi kuliner ternyata tidak berjalan dengan mudah. Chef Bastion menunjukkan sikap ramah di depan umum, namun berubah menjadi sosok yang sangat tegas dan penuh tekanan di belakang layar. Teman-teman pria di kelasnya juga kerap berusaha menjatuhkan Jill, kecuali Arthur, satu-satunya rekan yang bersikap sopan darinya. Jill melampiaskan seluruh keluh kesah dan kelelahannya melalui pesan suara kepada Isabel. Bagi Isabel, mendengar cerita Jill merupakan satu-satunya hiburan yang membuat merasa tetap terhubung dengan dunia luar. Hello? Yeah, I'm here. Hi. No, I have to tell you something. Don't freak out. what? Test results came back. Why didn't you call me? Isabel memberitahu Jill bahwa hasil pemeriksaan kesehatannya memburuk dan tim medis merencanakan prosedur transplantasi paru-paru. Jill merasa panik dan berniat segera pulang, tetapi Isabel melarangnya. Isabel meminta Jill untuk tetap fokus mengejar cita-citanya dan berjanji bahwa mereka akan bertemu saat liburan pekan depan. Pada malam harinya, Jill mencoba menghibur diri dengan menghadiri kencan lain, tetapi pria tersebut juga menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Di tengah kencan, ponsel Jill berdering tanpa henti dari ibunya. Sang ibu meminta Jill untuk segera pulang karena kondisi kesehatan Isabel mendadak kritis. Jill bergegas menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, sang ibu mengabarkan bahwa Isabel telah meninggal dunia. Dunia Jill seketika runtuh. She didn't make it, honey. I'm here. Where is she? Pada acara penghormatan terakhir Isabel, Jill menyampaikan pidato yang sangat menyentuh. Ia bersyukur pernah memiliki adik seperti Isabel dan berjanji akan mewujudkan impian mereka berdua untuk mendirikan sebuah toko roti. Setelah Isabel meninggal, kehidupan Jill terasa hampa. Di tengah kesedihan dan keputusan, Jill yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol duduk sendirian di sebuah kursi taman.
ia memutuskan untuk menghubungi nomor ponsel lama Isabel dan meninggalkan pesan suara seperti yang ia biasa lakukan. Lalu menceritakan betapa besar rasa rindu yang Jill rasakan. Tanpa diketahui Jill, nomor ponsel lama Isabel telah dialokasikan ulang oleh pihak operator dan kini digunakan sebagai nomor telepon kerja baru milik seorang pria bernama Wes. Wes adalah seorang agen properti yang sukses, namun kerap menggunakan cara tidak jujur dengan memanfaatkan rekannya untuk peretas sistem agen lain demi mendapatkan klien. Saat mendengarkan pesan suara dari seorang wanita yang mencurahkan isi hatinya, Wes merasa tertarik. Sejak saat itu, mendengarkan pesan suara dari Jill menjadi bagian dari rutinitas harian Wes. Sementara itu, dinamika kehidupan asmara Jill terus berlanjut. Arthur, teman sekelasnya, mengajak Jill untuk makan malam bersama. Jill mencoba bersikap terbuka dan menceritakan duka atas kepergian Isabel. Tetapi Arthur sama sekali tidak menunjukkan empati dan justru menyombongkan keahlian masaknya. Pada malam yang sama, Arthur mengalami tekanan emosional dan menangis secara mendadak. Keesokan harinya di akademi, ketika Jill menolak ajakan kencan berikutnya, Arthur berubah bersikap menjadi emosional dan mengancam akan membalas dendam kepada Jill. Jill kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Tyler di sebuah kedai kopi. Tyler mengaku baru saja dibatalkan kencannya dan mengajak Jill untuk berbincang. Ternyata Tyler adalah seorang pemandu acara podcast terkenal mengenai hubungan asmara. Jill sempat merasa tertarik dan mereka memutuskan untuk berkencan. Namun, setelah mereka menghabiskan malam bersama, Tyler menghilang dan tidak pernah menghubungi Jill kembali. Jill kemudian menemukan salah satu episode podcast yang menyudutkan wanita. Hingga ia menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Tyler. Melalui pesan suara Jill yang menceritakan perlakuan Tyler, Wes bahkan mencari akun media sosial Jill untuk mengetahui sosok di balik suara tersebut. Meskipun rekan-rekannya telah menasihati agar ia bersikap jujur sebelum situasi semakin memburuk, Wes menyadari bahwa tindakannya mendengarkan rahasia pribadi orang lain telah melampaui batas. Suatu hari, Wes ditugaskan oleh atasannya untuk pergi ke San Francisco. Wes melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menemui Jill secara langsung. Jill yang merasa geram terhadap sikap Tyler berencana menghadiri seminar podcast milik Tyler untuk membongkar kebohongannya di depan publik. Wes yang mengetahui rencana tersebut melalui pesan suara Jill turut hadir di lokasi seminar. Di hadapan para peserta seminar, Jill berdiri dan melontarkan kritik tajam. Ia mengkonfrontasi Tyler yang selalu mengampanyekan nilai-nilai positif dalam hubungan, namun pada kenyataannya justru memanfaatkan wanita. Para orang yang datang memberikan tepuk tangan atas keberanian Jill, sementara Tyler tidak mampu memberikan sanggahan. Setelah kejadian tersebut, Jill berjalan keluar dan duduk di sebuah kursi taman, tempat yang sering ia bayangkan dalam fantasinya sebagai lokasi pertemuan dengan pasangan hidupnya. Wes yang mengikuti dari jarak jauh memberanikan diri untuk menghampiri dan duduk di samping Jill. I'm Wes. I'm Jill. Wes berpura-pura menjadi seorang pendatang dari Austin yang membutuhkan rekomendasi tempat makanan lokal. Meskipun Jill awalnya bersikap dingin dan menyatakan ingin menghindari hubungan dengan pria, Wes menyebutkan kuliner favorit Jill yaitu taco sebagai sarapan terbaik. Kesamaan minat tersebut akhirnya mencairkan suasana di antara mereka. Selama 2 pekan berikutnya, Wes dan Jill menghabiskan waktu bersama untuk menjelajahi kota San Francisco. Wes mendengarkan cerita Jill mengenai impian kulinernya, sementara Wes menceritakan kenangan tentang almarhumah ibunya.
Hubungan di antara mereka tumbuh semakin erat. Namun, Wes terus menunda kesempatan untuk mengakui identitas aslinya sebagai penerima pesan suara tersebut. Suatu malam, Jill memasakkan hidangan kesukaan almarhumah Ibu Wes sebagai kejutan. Wes merasa sangat tersentuh oleh kebaikan Jill, hingga mereka saling menunjukkan rasa kasih sayang. Namun, rasa bersalah membuat Wes menarik diri. Saat Jill tertidur, Wes berusaha menyampaikan pengakuan secara jujur, tetapi Jill telah terlanjur lelap. Wes harus kembali ke kota asalnya. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali. Wes berencana membawa Jill sebagai pendampingnya dalam acara pernikahan sahabatnya yang bernama Breda dan Andy. Sekaligus berniat berterus terang mengenai rahasianya pada acara tersebut. Hari pernikahan pun tiba. Jill hadir dan menikmati jalan acara. Ketika Wes pergi untuk mengambil minuman, Jill yang merasa sangat bahagia ingin membagikan momen tersebut kepada Isabel. Jill mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor telepon adiknya. Secara mengejutkan, dari dalam saku jas milik Wes yang tertinggal di dekat Jill, terdengar nada dering telepon. Jill tertegun. Ia mengambil ponsel di dalam jas Wes dan melihat panggilan masuk dari nomor teleponnya sendiri. Seketika, Jill menyadari bahwa pria yang selama ini ia percayai adalah orang yang secara diam-diam mendengar dalamnya selama ini. It's a crazy story. I got a work phone and then I inherited your sister's phone number. What are you talking about? After How she did... died. But my sister died in November. So you've been getting my voicemails this entire time? I was going to tell you. Things kept happening What did you and hear? Penderitaan Jill tidak berhenti sampai di situ. Malam harinya di San Francisco, saat Jill hendak mendengarkan kembali rekaman suara mendiang adiknya, sebuah gangguan sistem menyebabkan seluruh berkas pesan suara Isabel terhapus. Jill kehilangan satu-satunya kenangan suara milik adiknya. Di Akademi Kuliner, ujian akhir dilaksanakan. Chef Bastion mengumumkan bahwa pemenang kompetisi pembuatan souffle akan diangkat menjadi kepala koki. Dalam situasi penuh tekanan, Arthur secara sengaja merusak bahan makanan milik Jill. Namun, Jill tidak menyerah. Ia memanfaatkan ekstrak raspberry, rasa favorit adiknya, untuk menciptakan variasi souffle baru. Pada saat penilaian, Chef Bastion secara tidak adil memenangkan Arthur. Jill yang mengetahui bahwa hidangan milik Arthur belum matang, secara terbuka membongkar keberpihakan Chef Bastion di hadapan seluruh siswa. Jill juga mengungkap bahwa Arthur adalah pelaku sabotase yang selama ini merusak pekerjaan siswa lain. Tanpa ragu, Jill memutuskan untuk mengundurkan diri dari akademik tersebut. Melihat kondisi Jill yang tertekan, kedua orang tuanya datang memberikan dukungan. Ibunya menyerahkan spanduk rancangan toko roti yang pernah dibuat Jill dan Isabel pada masa kecil.
Sementara ayahnya menyerahkan dana pendidikan Isabel agar Jill dapat memulai usahanya sendiri. Dengan modal tersebut, Jill membeli sebuah truk makanan dan mulai menjalankan usahanya. Meskipun pada hari pertama sempat terjadi kebakaran, rekan sekelasnya, Zeala, datang untuk membantu. Zeala turut mengundurkan diri dari Akademi Chef Bastion dan memilih bergabung dengan Jill. Usaha truk makanan mereka yang beroperasi di kawasan Marina berkembang dengan sangat pesat dan meraih kesuksesan. Di sisi lain, kehidupan Wes diliputi oleh rasa penyesalan. Breda memberitahu Wes bahwa Jill sedang berupaya memulihkan berkas pesan suara adiknya. Wes menemui rekannya yang memiliki keahlian di bidang peretasan. Sebagai imbalan agar rekannya mau memulihkan berkas milik Jill, Wes merelakan kartu koleksi paling langka dan berharga milik pribadinya. Setelah proses pemulihan berhasil, Wes mengirimkan satu pesan suara terakhir ke ponsel Jill. Dalam pesan tersebut, Wes mengabarkan bahwa seluruh rekaman pesan suara Isabel telah berhasil dipulihkan. Wes juga menginformasikan bahwa ia telah mengganti nomor teleponnya dan menjamin nomor lama tersebut akan tetap aktif agar Jill dapat terus mengirimkan pesan kapan saja. Wes menutup pesannya dengan menyampaikan bahwa ia akan berada di restoran Taco Jose pada malam pergantian tahun. Saat merayakan liburan di rumah orang tuanya, Jill mendapati bahwa seluruh berkas suara adiknya telah kembali utuh di dalam ponselnya. Ibunya mendorong Jill untuk mengikuti kata hatinya dan menemui Wes. Jill mendatangi kamar masa kecil mereka, melihat barang-barang peninggalan Isabel dan menyadari bahwa ia harus mulai berdamai dengan masa lalu, serta membuka lembaran baru dalam hidupnya. Di restoran Taco Jose pada malam pergantian tahun, Jill duduk sendirian menanti dengan pasrah. Tepat sebelum restoran tersebut tutup, Wes melangkah masuk untuk menemui Jill. Wes berdiri dan menyampaikan isi hatinya secara jujur. Ia mengakui bahwa ia memang mengenal Jill melalui pesan suara. Namun, ia benar-benar jatuh cinta setelah mengenal kepribadian Jill yang tangguh dan penuh kasih secara langsung. Wes menyatakan bahwa Jill telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih berani. Jill yang terharu memutuskan untuk memaafkan Wes dan menerima cintanya kembali. Mereka akhirnya bersatu. Beberapa bulan kemudian, usaha truk makan milik Jill dan Zeala semakin berkembang pesat. Wes merekam pesan suara untuk Isabel, menyampaikan bahwa ia berencana untuk melamar Jill serta berjanji akan menjaga Jill sepanjang hidupnya. Jill pun mengirimkan pesan suara terakhirnya untuk Isabel, menyatakan bahwa adiknya tidak perlu khawatir lagi karena kini telah ada Wes yang mendampinginya. Saat musik favorit mereka berkumandang di taman, Jill menari dengan bebas di bawah sinar matahari. Wes yang tidak mahir menari turut bergabung dengannya untuk berbagi kebahagiaan. Di bawah pemandangan matahari terbenam, mereka berciuman, menutup kisah perjalanan hidup mereka dengan akhir yang bahagia.